Bukan lagi jubah hakim, tapi rompi merah tahanan yang dikenakan. Dari penegak hukum, 3 hakim Skandal suap miliaran terbongkar. 3 hakim Surabaya tertangkap basah dalam operasi tangkap tangan. Skandal korupsi mengguncang Pengadilan Negeri Surabaya setelah 3 hakimnya, yaitu Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, ditangkap oleh Kejaksaan Agung dalam operasi tangkap tangan OTT. Ketiga hakim ini diduga menerima suap untuk membebaskan Ronald Tanur, putra seorang politisi ternama, yang tersangkut kasus pembunuhan keji terhadap Dini Sera Afrianti. Kasus ini memicu kemarahan publik, terutama setelah vonis bebas yang mengejutkan pada bulan Juli 2024, meskipun bukti-bukti kuat mengarah pada kesalahan fatal yang dilakukan oleh Ronald. Pada Rabu, 23 Oktober 2024, publik dikejutkan dengan penangkapan ketiga hakim ini. Mereka ditahan oleh Kejaksaan Agung dan dipaksa mengenakan rompi tahanan oranye yang selama ini hanya kita lihat dikenakan oleh para koruptor. Bukan hanya itu, mereka juga diborgol, memberikan pemandangan yang membuat masyarakat semakin geram. Dalam penggeledahan di rumah dan apartemen para tersangka, ditemukan uang tunai dalam berbagai mata uang, termasuk rupiah, dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, dan yen, dengan total mencapai miliaran rupiah. Jumlah uang yang ditemukan tentu tak main-main. Ada 4,3 miliar rupiah dalam bentuk rupiah, 209.000 dolar Amerika Serikat, 78.000 dolar Singapura, serta sejumlah uang yen yang nilai pastinya belum dirilis. Semua ini menambah panasnya suasana setelah vonis kontroversial terhadap Ronald Tanur. Publik pun tak tinggal diam, dengan banyak yang menyerukan agar proses hukum dilakukan secara transparan dan para pelaku suap segera dijatuhi hukuman berat. Kasus ini semakin memperlihatkan bagaimana hukum bisa dipermainkan oleh kekuasaan uang. Dugaan suap ini menjadi semakin kuat setelah diketahui adanya transaksi mencurigakan antara pengacara Ronald, Lisa Rahmat, dengan ketiga hakim tersebut. Kejaksaan Agung berhasil melacak sejumlah komunikasi antara mereka yang memperkuat dugaan adanya konspirasi besar di balik layar untuk membebaskan Ronald dari jeratan hukum. Pengacara Lisa Rahmat kini juga ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan di Jakarta. Dia diduga menjadi perantara utama dalam penyerahan suap kepada para hakim. Yang lebih mengejutkan lagi adalah rincian nilai suap yang diterima oleh para hakim dan Lisa Rahmat. Masing-masing hakim diduga menerima uang suap sebesar 1,5 miliar rupiah, yang jika dijumlahkan mencapai total 4,5 miliar rupiah. Sedangkan Lisa Rahmat yang bertindak sebagai perantara mendapatkan bagian sebesar 1 miliar rupiah dari total suap tersebut. Jumlah uang yang begitu besar ini jelas menunjukkan bahwa kasus ini tidak hanya melibatkan segelintir individu, tetapi merupakan bagian dari masalah yang lebih luas dalam dunia peradilan. Skandal ini berawal dari kasus Ronald Tanur yang didakwa atas penganiayaan berat terhadap pacarnya Dini Sera Afrianti yang berujung pada kematian tragisnya. Meski bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan sangat memberatkan, seperti saksi mata dan rekaman CCTV, Ronald tetap divonis bebas oleh ketiga hakim tersebut. Keputusan ini langsung menimbulkan kemarahan publik dan memicu protes besar-besaran di media sosial. Banyak yang menduga adanya permainan kotor di balik vonis bebas ini, dan kini dugaan tersebut terbukti benar. Kejaksaan Agung bergerak cepat setelah mendapatkan informasi dari sumber yang tak disebutkan namanya mengenai transaksi suap ini. Setelah melakukan penyelidikan mendalam, pihak berwenang akhirnya menemukan bukti-bukti yang mengarah pada keterlibatan ketiga hakim dan Lisa Rahmat. Operasi tangkap tangan pun dilakukan dengan cepat dan tepat, berhasil mengamankan para pelaku saat uang suap tengah dipindahkan. Semua bukti ini kini telah diserahkan ke pihak berwenang, termasuk dokumen transaksi keuangan yang menguatkan dugaan keterlibatan para tersangka. Kasus suap ini jelas mempermalukan dunia peradilan Indonesia. 3 hakim yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan, justru memperjualbelikan keputusannya demi keuntungan pribadi. Perbuatan para hakim ini bukan hanya mencoreng nama baik Pengadilan Negeri Surabaya, tetapi juga membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap lembaga peradilan secara keseluruhan. Suap sebesar miliaran rupiah ini menjadi bukti betapa rapuhnya integritas hukum di negara ini ketika dihadapkan pada kekuatan uang. Saat ini, ketiga hakim tersebut telah diberhentikan sementara dari jabatannya, sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Mereka akan dihadapkan pada ancaman hukuman berat jika terbukti bersalah.
Pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa penerimaan suap dalam jumlah besar seperti ini dapat dikenai hukuman maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati, tergantung pada seberapa besar dampak perbuatannya terhadap masyarakat luas. Proses hukum terhadap ketiga hakim dan Lisa Rahmat masih terus berjalan. Kejaksaan Agung berjanji untuk mengusut kasus ini sampai ke akar-akarnya dan tidak akan berhenti sampai semua pihak yang terlibat dalam skandal ini dihukum sesuai dengan perbuatannya. Di sisi lain, publik pun terus menyoroti kasus ini dengan penuh perhatian, berharap keadilan benar-benar ditegakkan dan tidak ada lagi kasus serupa di masa depan. Skandal ini menjadi pengingat keras bagi semua pihak bahwa keadilan tidak boleh dipermainkan oleh uang dan kekuasaan. Tindakan tegas dan transparansi dalam menangani kasus ini akan menjadi kunci penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia. Di tengah semua ini, satu hal yang pasti, hukum harus ditegakkan dan tidak boleh ada tempat bagi korupsi. Terjadilah di lokasi parkir itu mereka akhirnya mengakibatkan kematian dari korban Dini.